Banyak yang mau belajar stoikisme untuk mendapatkan ketenangan atau tranquility. Tetapi pada saat pertama saya belajar, saya pun bingung ketenangan apa yang sebenarnya stoikisme janjikan kepada kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang ketenangan. Pada saat pertama kali saya belajar stoikisme itu adalah filsafat yang menjanjikan ketenangan gitu ya, kebahagiaan, lalu hidup yang kuat gitu ya, mental yang kuat, jiwa yang kuat gitu. Tetapi pertanyaannya itu kan bagaimana caranya? Dan sebenarnya hal-hal atau kebijaksanaan yang diajarkan oleh stoikisme itu adalah cara untuk menjadi tenang, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan jiwa yang kuat dan tidak tergoyahkan gitu ya, kalau kata AI video yang ada di YouTube. Tapi memang benar, agar mental kita itu tidak tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena yang sering saya jelaskan adalah kekuatan mental kita itu kita yang miliki, dan itu berada di dalam kendali kita gitu ya. Dan dikotomi kendali adalah salah satu cara untuk kita yang mau belajar menjadi stoik itu agar kita fokus terhadap hal-hal di dalam kendali dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini ada hubungannya dengan email dan pertanyaan yang saya dapatkan. Saya bacain dulu ya. Halo Bang Jason, saya Agus, tukang ojek online di Jakarta. Saya sudah kerja 5 tahun di profesi ini. Kalau dihitung-hitung saya habiskan lebih dari 12 jam sehari di jalan. Sebagai tukang ojek, sering banget ketemu bermacam orang. Ada yang ramah banget, ada yang suka ngeluh, ada juga yang kasar sama saya. Belum lagi kondisi jalanan yang macet, panas, kadang hujan deras. Beberapa waktu lalu saya pernah dengar penumpang ngobrol soal stoikisme. Saya penasaran, makanya saya coba cari-cari di internet dan nemu podcast ini. Satu hal yang bikin saya tertarik adalah konsep mengendalikan apa yang bisa kendalikan. Tapi jujur aja, saya kadang bingung gimana cara praktekin itu di kehidupan saya sehari-hari. Apalagi pas ketemu situasi yang bikin kesal, kayak penumpang yang marah-marah atau kondisi jalanan yang gak bisa saya hindari. Menurut Bang Jason, gimana caranya biar saya bisa tetap tenang dan gak gampang emosi, khususnya pas ada situasi yang gak enak kayak gitu? Apakah ada tips stoikisme yang cocok untuk orang seperti saya? Terima kasih sebelumnya Bang, semoga sehat selalu, amin. Ini adalah situasi yang sebenarnya saya hadapi setiap hari di pekerjaan, karena saya pun sama seperti siapa ini namanya? Saya lupa. Sama seperti Agus, saya juga menghadapi banyak orang setiap harinya itu ya. Dan saya menghadapi customer saya yang memiliki sifat yang berbeda gitu. Dan sama halnya kayak di Indonesia, di sini pun orang-orang memiliki sifat yang hampir sama gitu ya. Suka marah, suka gampang tersinggung, terus sensitif gitu ya. Gimana sih orang yang lagi lapar datang ke restoran, pengen makanan cepet, pengen orang dilayaninnya dengan ramah, pengen minuman yang cepet gitu ya. Sama kayak jadi tukang ojek kan, orang butuh transportasi dengan apa ya, dengan ekspektasi pengen nyampe di tujuan
tepat waktu, cepet gitu kan. Tapi kan keadaan keadaan traffic, keadaan lalu lintas di Jakarta kan bukan kita yang kendalikan, tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, salah satu praktek untuk menjadi tetap tenang dan tidak menjadi marah gitu ya, tidak menjadi kesal terhadap orang-orang yang kita hadapi adalah satu, premeditatio malorum. Premeditatio malorum itu adalah cara satu-satunya untuk menghadapi hari kita gitu ya, untuk menghadapi hari kita, dan itu adalah praktek yang bisa kita lakukan dan harus kita latih setiap hari sebagai seorang stoik gitu ya. Jadi sebelum ngojek nih, atau saya pun setiap hari masih melakukan itu. Jadi setiap hari saya mikir gimana nih nanti hari ini saya bakal ngadepin tamu yang kayak gini, yang kayak gitu. Tapi bukan hanya kejadian yang jelek yang kita bayangkan, tetapi kita harus ngebayangin juga bagaimana cara menghadapinya. Cara menghadapinya salah satunya dengan tenang dan tidak terbawa arus situasi pada saat itu gitu ya. Ketika tamu ngomong nyolot gitu ya, atau penumpang ngomongnya nyolot, ya itu berada di luar kendali kita gitu ya, berada di luar kendali kita. Jadi pas kita melakukan premeditatio malorum sebelum berangkat kerja, kita harus ingat dikotomi kendali. Keadaan penumpang atau mood penumpang atau cara mereka berbicara itu berada di luar kendali kita. Lalu apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu ketenangan. Kita harus menghadapinya dengan tenang gitu ya. Marcus Aurelius pun dalam meditation itu menuliskan bahwa seorang raja aja gitu ya males ngadepin orang-orang yang yang ribet gitu ya. Istilahnya orang yang ribet, orang yang mudian, orang yang pembohong kata dia, orang yang suka marah-marah misalkan. Dan memang tidak ada orang yang mau menghadapi itu, tetapi kan itu adalah pekerjaan kita dan tugas kita sebagai manusia menghadapi manusia lainnya gitu ya. Dan kita tidak akan bisa bertahan hidup jika tidak melakukan apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup, yaitu bekerja kan. Dan kita harus juga mencintai apa yang kita lakukan saat ini, yaitu amor fati. Takdir yang kita miliki saat ini ya harus bekerja. Jadi kita harus mencintai apa yang kita lakukan dan fokus terhadap dikotomi kendali dan melakukan premeditatio malorum setiap hari sebelum berangkat kerja. Jadi satu-satunya agar kita tidak menjadi orang seperti orang yang kita kesali gitu, seperti orang yang nggak kita sukai gitu ya, jangan menjadi dia gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu ketenangan kita gitu ya. Dan kata Epictetus juga, yang membuat kita marah itu bukan peristiwanya, bukan orang yang kita hadapi, bukan, tetapi opini kita. Jadi terkadang kita itu membuat opini kalau orang marah-marah kita harus marah-marah juga. Itu adalah sebuah hal yang normal, padahal itu adalah bukan hal yang normal untuk membalas orang yang marah dengan marah-marah lagi. Sebagai seorang stoik, kemarahan itu berada di dalam kendali kita. Dan dengan tidak marah berarti kita bisa mengendalikan diri kita dan kita tahu cara mengendalikannya. Jadi kita tidak usah menjadi orang yang kita hadapi. Misalkan penumpang marah, ya yang harus kita lakukan adalah tenang dan jangan marah, karena itu adalah berada di dalam kendali kita. Customer marah, penumpang marah, itu berada di luar kendali kita gitu ya. Dan juga ketika kamu menghadapi kemacetan, lalu kamu berpikir bahwa saya akan mengantarkan tamu ini ke tujuan dengan telat gitu ya,
pada saat itu ya kamu tidak usah mikirin apa-apa, dan itu normal untuk tidak memikirkan apa-apa, untuk menjadi tenang. Kalau tamu masih marah-marah, kenapa sih lama banget? Ya, ya jawab aja dengan tenang, misalkan, iya Bu, ini macet biasa jam segini. Maaf ya, minta maaf aja. Nggak ada yang salah dengan minta maaf ataupun yang penting kemarahan itu tidak, kekesalan itu tidak menggerogoti jiwa kita gitu ya. Dan kita masih bisa bahagia, dan kita tahu bahwa kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya dijanjikan oleh stoikisme, karena ya kita sebagai manusia bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Dan kata Epictetus juga harus pelan-pelan. Kita nggak bisa semata-mata jadi nggak marah sama pengunjung, karena memang kita juga memiliki sifat, karena memiliki mood gitu ya. Tapi lakukan itu setiap hari gitu ya, setiap hari, setiap saat, dan selalu fokus kepada dikotomi kendali, melakukan premeditatio malorum setiap hari. Lama-lama kita sudah menjadi biasa, dan dikotomi kendali udah ada di pikiran kita tanpa kita sadari gitu. Jadi kita nggak usah kayak kita makan aja, udah tahu caranya pakai tangan masukin mulut. Lama-lama juga sudah menjadi kebiasaan kita untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu orang-orang di sekitar, peristiwa di sekitar. Dan kita tahu yang harus kita lakukan adalah ya sudah, bekerja saja dan lewati hari-hari dengan tenang dan bahagia gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.